Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Afandi dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas C dengan NPM 20010111112, hendak mepresentasikan mata kuliah fikih ibadah, yakni materi pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 5. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian ibadah, pengertian fikih, macam-macam ibadah dan tujuan ibadah. Yang pertama itu pengertian fikih dari Dr. Andes Jajan Zainuddin MA dalam bukunya Pendidikan Agama Islam Fikih halaman 4. Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu faqiha yafqahu fikha, yang berarti faham. Sedangkan menurut istilah, fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syarak yang berkenaan dengan amal perbuatan manusia yang berlandaskan dengan hukum-hukum yang jelas atau dalil-dalil yang terpercaya. Selanjutnya, pengertian ibadah. Dari Ima Irawati dalam bukunya yang berjudul Keajaiban Ibadah dalam Setiap Waktu halaman 3, ibadah berasal dari bahasa Arab yaitu abada ya'buda ibadah, yang artinya mengabdi. Sedangkan dari Wikipedia yang dikutip dalam kitab Tanbihat Mukhtasyarah halaman 28, ibadah berarti perendahan diri atau pengabdian. Sedangkan dari Ibnu Taimiyah, ibadah adalah istilah yang mencakup perbuatan manusia yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik secara perbuatan maupun ucapan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Selanjutnya yaitu tujuan ibadah. Tujuan ibadah adalah menurut As-Satibi, tujuan ibadah ada dua, yaitu satu, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu mengharapkan kebaikan selama hidup di dunia. Jadi tujuan ibadah yaitu menghambakan diri kepada Allah dan mengkonsentrasikan niat hanya kepada Allah dalam setiap perbuatan dan kegiatan. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah dari Zainal Abidin MPDI dalam bukunya yang berjudul Fikih Ibadah halaman 17. Ibadah secara umum dan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu satu, ibadah khosoh, yaitu ibadah yang ketentuannya sudah diterangkan atau sudah ditetapkan, sudah dijelaskan dalam hukum Islam sesuai dengan dalil-dalil yang terpercaya dan jelas. Contoh, sholat, haji, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ibadah ammah, yaitu ibadah di mana segala bentuk perbuatan yang semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya untuk materi yang atau pertemuan ketiga, yaitu materi prinsip dan ruang lingkup diterimanya ibadah. Yang pertama yaitu prinsip ibadah: 1, niat; 2, ikhlas. Saya ulangi: 1, lillahi ta'ala; 2, ikhlas; 3, tidak menggunakan perantara; 4, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah; 5, seimbang antara dunia dan akhirat; 6, tidak berlebihan; dan 7, mudah namun tidak menyepelekan.
Sedangkan syarat-syarat diterimanya ibadah yaitu satu, ikhlas karena Allah Ta'ala. Dua, sesuai dengan syariat agama. Tiga, menghilangkan dari perbuatan riya. Dan empat, bermuraqabah yang artinya percaya dan yakin bahwasanya Allah selalu mengawasi kita. Sedangkan syarat-syarat diterimanya ibadah menurut Ustadz Abu Ismail Muslim yaitu satu, iman. Yaitu iman adalah yakin dan percaya sepenuh hati. Yakin dan percaya baik dalam setiap tindakan, perkataan maupun di dalam hati. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas karena hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu ittiba atau mengikuti tuntunan Nabi. Baik, selanjutnya materi pertemuan 4 yaitu mengenai dasar hukum diterimanya ibadah. Maksudnya dasar-dasar hukum pelaksanaan ibadah, yaitu ibadah yang sering atau ibadah yang dilakukan oleh kita sehari-hari jelas berlandaskan pada Al-Quran sebagai landasan hukum umat Islam. Dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepada Engkau lah aku menyembah dan hanya kepada Engkau lah aku memohon pertolongan. Quran surat selanjutnya Quran surat Al-An'am ayat 162, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan juga matiku hanya untuk Allah. Selanjutnya Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah atau menyembah kepadaku. Selanjutnya pertemuan yang kelima atau materi pertemuan 5 yaitu toharoh jasmani dan toharoh rohani. Toharoh menurut Muhammad Anis Mutaji dalam bukunya yang berjudul 125 Masalah Toharoh halaman 3-4 yaitu toharoh menurut bahasa adalah kebersihan atau bersih dari kotoran baik berupa kotoran nisya yang bersifat nyata seperti najis atau hadas maupun kotoran yang bersifat maknawiyah atau gaib seperti aib atau perbuatan buruk lainnya. Sedangkan dari Zainal Abidin MPDI dalam bukunya Fikih Ibadah menerangkan toharoh dibedakan menjadi dua, yaitu satu, toharoh maknawiyah yang berarti mensucikan diri dari perbuatan tercela, penyakit hati seperti riya, sombong dan lain sebagainya dengan cara bertauhid kepada Allah dan melakukan perbuatan baik lainnya, melakukan perbuatan soleh, amal-amal soleh lainnya. Selanjutnya toharoh nisiyah yaitu toharoh yang nyata seperti contoh najis dan hadas. Cara mensucikannya adalah ketika hadas kecil dengan berwudu, ketika hadas besar dengan mandi junub.
Setelah itu najis, jika najis kecil cukup dengan dibasuh dengan air, najis sedang juga dibasuh dengan air, serta najis berat, contohnya air liur anjing atau babi, yaitu dibersihkan dengan cara dibasuh dengan air sebanyak 7 kali, dan salah satunya menggunakan pasir. Terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.